Shalom, salam bro and sis, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam sukacita. Pada hari ini Selasa 27 September 2022, berjumpa kembali bersama saya Andi dalam renungan pembawa sukacita. Pada kali ini saya memberi tema dalam renungan saya dengan judul Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. Perikop saya ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari perikop tadi saya tertarik dengan ayat 54, yaitu ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Mengatasi masalah tanpa masalah adalah keinginan setiap orang. Sayangnya, kita sering menciptakan masalah baru karena salah menangani masalah sebelumnya. Salah satu kenyataan yang mungkin sulit diterima dalam hidup ini adalah ketika kita ditolak dengan berbagai alasan, entah ditolak karena pekerjaan, pendidikan, relasi dengan pasangan, atau bahkan keluarga kita sendiri. Pengalaman ini tentu membuat kita merasa sedih, kecewa, marah, bahkan ini adalah akhir dari segalanya. Ucapan kedua murid Tuhan Yesus tidak menyatakan kewenangan Tuhan dalam menghukum, tetapi didorong oleh amarah karena ditolak oleh orang Samaria. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan kepada Yesus. Teguran Yesus kepada kedua muridnya tidak berarti bahwa Yesus menyetujui perbuatan orang Samaria yang menolak Yesus. Tetapi di balik sikap Yesus itu, Yesus memberikan teladan dalam mengatasi permasalahan. Kedua murid diajar untuk melihat realitas penolakan dan bertindak sebagai pengikut Yesus yang sabar, bersedia menjalani kesulitan. Ditolak, dihina, dan dibenci adalah hal-hal yang menjadi bagian penderitaan Yesus sebelum mati disalib. Para murid juga akan mengalaminya. Kita bisa belajar dan meneladan sikap Yesus dalam menghadapi situasi seperti ini, di mana Yesus tidak marah ketika ditolak, dan bahkan Yesus mengajak orang lain juga untuk tidak mengutuk mereka yang menolak Yesus. Memang tidak mudah, tetapi kita percaya rahmat Tuhan selalu menyertai. Ada pengalaman saya juga ketika mendapat penolakan. Pernah ketika karena terdorong ingin membuktikan diri dan merasa benar, terus terang saya merasa terhina. Saya berniat menginvestasikan tabungan yang ada pada saya agar kami bisa lebih berkembang. Ini nih, besok kalau saya bisa dapat rezeki lebih banyak, saya akan buat kejutan pada orang yang mengajak saya. Istri saya tidak setuju dengan ide saya itu. Seiring waktu, ekspektasi saya salah dan saya kecewa karena keputusan saya yang salah itu. Akhirnya tabungan kami amblas dan istri saya pun tahu uang kami telah habis. Puji Tuhan, istri saya tetap mendoakan saya agar belajar dari pengalaman ini dan tidak ikut marah karena kami sama-sama kecewa. Dari sini saya belajar, Tuhan menegur saya lewat istri saya. Kenapa saya tidak mendengarkan istri saya?
Hal ini menyadarkan saya agar ego atau gengsi pribadi saya sendiri. Yesus juga mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak gegabah dalam mengatasi masalah. Kita diajarkan untuk berhati-hati dalam mengumuli permasalahan, apalagi memaksa kuasa rohani secara salah sebagai solusi dangkal mengatasi permasalahan. Bro and sis, perbuatan jahat akan menuai hasilnya nanti. Sebab itu, matikanlah keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita gunakan hikmat Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu menempatkan diri secara tepat dan bijak sebagai orang percaya yang bersedia mengalami tantangan pelayanan dengan penuh sukacita tanpa menimbulkan masalah. Sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak mudah mengutuk dan membenci orang-orang yang membuat kami marah dan kecewa. Ajar kami agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, ajarlah kami lebih sabar, penuh kasih dan berbuat baik kepada sesama. Semoga kami setia mengikuti Putramu dan mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada kaum miskin dan semua orang yang merindukan keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi. Salam sukacita.